Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada bahwasanya atas berkat rahmat dan hidayahnya yang kesempatan ini kita masih diberi kesempatan untuk menikmati indahnya dalam acara rangkaiannya CBT kita, yaitu aksi nyata modul 32 dengan tema pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Salawat dan salam senantiasa terlimpah ruah dari Nabi Muhammad SAW, para sahabatnya, para umatnya, sampai kita selaku umatnya sampai akhir zaman. Bapak Ibu, untuk selanjutnya di sini saya persilahkan kepada Ibu Yani CGP kita untuk memberikan paparannya tentang tema diskusi kita hari ini. Untuk lebih mengefektifkan waktu kepada Ibu Yani saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu ya. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai aksi nyata modul 3.2 mengenai pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Sebenarnya materi sudah pernah dibahas oleh Ibu Sri dan juga Ibu Isra, merupakan salah satu runtutan kegiatan yang harus kami laporkan mengenai aksi nyata yang sudah kami lakukan. Pada kesempatan kali ini mungkin saya lebih masuk ke dalam memetakan saja. Jadi di sini saya akan memetakan aset-aset apa yang sudah berhasil tadi diidentifikasi oleh Bapak dan Ibu. Jadi hanya kira-kira dari semua aset yang kita dapatkan tadi, boleh kita ulang sedikit ya Ibu Bapak, aset-aset apa saja? Boleh minta tolong ada yang masih ingat aset apa saja? Baik, dari mana Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada sedikit catatan Bu. Jadi aspek yang pertama manusia, yang kedua sosial, ketiganya politik, keempatnya agama dan budaya, kelima aset fisik, keenam lingkungan alam, dan yang ketujuh aset finansial. Terima kasih Bu Dwi. Nah, tadi yang sudah disampaikan, ke semua aspek itu ada yang termasuk dalam aspek biotik dan juga aspek abiotik. Untuk aspek biotik, abiotik ya, terlewat ya. Untuk aspek yang abiotiknya tadi sudah disampaikan, berarti ada finansial, sarana prasarana dan lingkungan alam. Sedangkan yang biotiknya berarti ada manusia, kemudian yang tadi apa? Bapak? Masih ingat? Sosial ya? Sosial, relasi kita ya. Kemudian agama budaya. Kemudian tadi juga ada yang disebutkan bahwa kita fokuskan di beberapa aset ya, tidak semua aset saja. Karena sebagian sudah disampaikan. Ada mulai kepala sekolah, guru, pengawas, orang tua murid, masyarakat sekitar, tenaga administrasi, dinas terkait dan pemerintah daerah. Ini adalah beberapa unsur yang hidup. Tapi pemerintah di sana adalah orang-orangnya atau tokoh-tokohnya, bukan sebagai lembaganya. Kalau yang tadi sarana prasarana dan lingkungan sebagainya itu adalah sebagai lembaganya. Kalau di sini lebih kepada orang-orang yang ada di sekitar di sana, yang sebagai pembuat kebijakannya. Nah, untuk di sini kita akan memetakan kembali aset yang sudah didapatkan dan mungkin untuk sekarang kita hanya mendiskusikan saja. Kira-kira mungkin ada masukan atau tambahan dari Bapak dan Ibu, bagaimana cara kita dalam mengoptimalkan aset yang sudah kita miliki. Misalnya dari segi aset modal manusia, kemudian modal guru, modal sosial, kemudian modal lingkungan dan sebagainya. Mungkin ada tambahan dari Ibu dan Bapak, kira-kira apa yang harus kita lakukan untuk memaksimalkan aset yang kita miliki. Barangkali Ibu dan Bapak ada yang mau menyampaikan pendapatnya dari hasil pengalaman selama ini. Selain yang sudah disampaikan tadi ya, saya juga minimal apa yang disampaikan oleh Bu Lili, kemudian Pak Koko ya. Mungkin ada yang mau menambahkan? Tampaknya Pak Yusuf sudah ada tanda-tanda ingin memberikan tanggapan. Silakan Bapak boleh cerita ke depan karena ini kebetulan baiknya tidak bisa. Wah, langsung ada. Silakan Pak.
gitu sih kan. Bisa berat. Ya, datang ke puasa. Ya. Ya. Terima kasih kepada yang CGT yang baik hati. Nah, sebenarnya luas-luasnya disuruh ke depan ya, karena untuk mengungkapkan berbagai macam tanggapan ya ini. Nah, kalau di sini aja mungkin bisa dua sekaligus ya. Yang tadi tentang kalau tidak salah adalah kebijakan politik ya, kebijakannya. Nah, yang dari kebijakan ini itu di sekolah kita yang kebijakan kan kita belum giling-giling lagi nggak kebijakan tadi sekolah gitu ya, perlu dikembangkan mungkin itu. Nah, apakah gilingnya perpisahan? Ya, gitu. Terus ya disambung dengan tadi ke perpisahan memuamalah gitu ya. Yang tadi koperasi ya, mungkin kebijakan nanti dan dengan koperasi pengembangan. Nah itu ya, maka mudah-mudahan koperasi kebijakan dari kepala sama kebijakan dari yang di atas tidak boleh, karena koperasi sudah siap, karena akan bisa dikembangkan mungkin itu. Terus yang selanjutnya adalah ini tentang lingkungan tadi ya lingkungan. Ya betul tadi yang sudah tadi disiapkan itu tentang yang program unggulan adalah tentang jahe. Nah yang kemarin hanya homogen gitu ya, hanya homogen. Sekarang coba kalau misalkan kita adalah heterogen gitu. Jadi untuk pengembangan heterogen kan banyak ya. Jadi ulah jahe wae ai jahe makan kalau misalkan kita menanam dalam pot itu perkembangannya hanya seperti itu dan tidak mungkin jadi lebih. Tapi kalau misalkan heterogen melak cabe, melak cengeng, naon lah. Nah, kalau misalkan melak cabe dalam pot itu kan perkembangannya akan lebih bagus, tidak seperti jahe ya. Nah, terus yang kemarin itu dari pengembangan dari limbah ya, dari limbah kita kembangkan. Lamun di Bandung makin dengan ayah wadok cinta gitu ya, yaitu yang ditempel di dalam seperti besi itu di dalam dinding-dinding gitu ya. Kita masukkan seperti yang kemarin kalau misalkan dari sampah